Pada video kali ini kita akan membahas tentang virus corona serta dampaknya. Virus corona sebelumnya sudah lama ada. Yang pertama, SARS. Terindikasi di Guangzhou, Cina tahun 2002 mencapai 774 orang. Yang kedua, MERS. Terindikasi di Timur Tengah pada tahun 2012 juga termasuk jenis corona, dan kematian dalam 3 tahun mencapai 866 orang. Pada akhir tahun 2019 tiba-tiba muncul virus baru di Wuhan, China dengan nama coronavirus disease. Tahun 2019 disingkat menjadi COVID-19. Tingkat penyebaran yang lebih cepat melebihi virus yang sejenis seperti SARS dan MERS. Dalam waktu hanya 1,5 bulan, COVID-19 menyebabkan kematian 3.000 orang lebih. Dari persentase kematian, sebenarnya COVID-19 paling kecil, hanya 3,4%. Virus corona SARS lebih berbahaya, mencapai 9,6%, dan yang paling besar yaitu MERS mencapai 34,3%. Tetapi karena penyebarannya paling pesat, yang kena virus COVID-19 lalu, dan manusia sudah jutaan tahun hidup berdampingan dengan virus. Pertanyaannya, kenapa muncul sebuah virus baru dengan jumlah penyebaran begitu besar? Ini alami atau rekayasa? Kalau kita flashback ke masa lalu, pandemik atau wabah virus yang melanda seluruh dunia pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1918. Flu awalnya adalah senjata atau produk biologis. Pada tahun 1918 itu, flu belum ada obatnya, dan pada tahun itu, wabah itu menewaskan 50 juta orang di seluruh dunia. Sebelumnya, fakta senjata biologis ini sudah dikembangkan oleh militer Amerika. Berikut cuplikan bukti militer Amerika Serikat beracuni warganya sendiri dengan senjata biologis. Story is so unbelievable, we didn't think it could possibly be true. But after receiving thousands of records and declassified reports from the Army, it's confirmed that during the Cold War, the United States military conducted secret tests on unsuspecting people in the city of St. Louis. Kembali ke grafik COVID-19, ini sebenarnya natural atau rekayasa genetik? Apa yang membuat COVID-19 menyebar begitu pesat? Berikut adalah penelitian lab dari virologi yang sangat kredibel di Science Direct, bukan jurnal abal-abal atau hoax. Mereka melakukan mutasi genetik pada tahun 2017 dengan penambahan asam amino. Kalau ingin membuat virus corona berhenti menyebar, hilangkan asam aminonya. Dan kalau ingin membuat virus corona itu pesat menyebar, tambahkan asam aminonya. Dan itulah yang terjadi. COVID-19 menyebar begitu pesat karena ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Penambahan asam amino pada COVID-19 itu alami atau buatan manusia. Untuk itu, mari kita cari sumber data yang kredibel. Menurut Profesor Chi Taifang dari National Taiwan University, penambahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar. Biasanya mutasi ini adalah campur tangan manusia menambahkan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Agar ikatan antara 4 asam amino dapat membuat penyebaran virus semakin cepat, sumber data kredibel lainnya berasal dari Dr. Francis Boyle yang membuat undang-undang senjata biologis di Amerika. Ia menyatakan bahwa COVID-19 adalah senjata perang biologi yang ofensif. Sumber kredibel lainnya bisa kita peroleh di US National Library of Medicine, merupakan Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Sejak 2003 sudah menyatakan bahwa wabah flu sebagai senjata biologi. Serangan wabah virus corona di seluruh dunia sudah diprediksi oleh peneliti Microsoft yaitu Bill Gates pada tahun 2015. Berikut ini adalah cuplikannya. Like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus
rather than a war. I think an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. Kejanggalan lainnya adalah virus corona sudah disimulasikan 2 bulan sebelum disebar di Wuhan. Hasil simulasi tersebut, COVID-19 menyebabkan 65 juta orang tewas. Mereka mensimulasikan dampak kematian di New York, Amerika Serikat, 2 bulan sebelum virus terindikasi di Wuhan. Simulasi dilakukan oleh Johns Hopkins University and Medicine yang sekarang jadi garda terdepan informasi mengenai penyebaran virus corona. Virus corona 2019 ini sudah didesain dan direncanakan dengan sangat matang dan dipastikan akan sukses besar dalam mengurangi populasi manusia di dunia. Kenapa ada orang yang sangat jahat memodifikasi virus corona supaya cepat menyebar? Siapa yang diuntungkan akibat penyebaran virus corona yang mengakibatkan hancurnya perekonomian dunia? Mereka adalah elit global, Illuminati, New World Order. Semua dunia tunduk pada mereka. Jurus yang digunakan sebenarnya itu-itu saja, seperti preman tebar paku di jalan, yaitu problem, reaksi, solusi. Analoginya sederhana. Pertama, tebar paku di jalan, mobil yang lewat, bannya kempes. Kedua, terjadi reaksi, pengemudi kendaraan panik karena tak mungkin tambal ban sendiri. Ketiga, rekayasa solusi. Penebar paku datang seolah-olah membantu korban, padahal mau meres, dan itu sudah direncanakan. Jurus reaksi solusi ini dulu mereka gunakan untuk menggolkan Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913 untuk menjadi bank sentral swasta pertama di Amerika Serikat. Coba Anda pikir, gimana caranya supaya ada bank sentral swasta di Amerika Serikat? Caranya ialah ciptakan krisis. Dibuatlah peristiwa panik 1907, seolah ada krisis keuangan yang parah di Wall Street. Pada waktu itu tidak ada masalah apapun. Mereka bisa melakukan itu karena mereka penguasa Wall Street. Langkah kedua, ciptakan reaksi menggunakan media massa yang hampir semua milik elit global, membuat massa panik dan histeris karena ada krisis keuangan yang sangat parah. Masyarakat jadi panik dan rame-rame bengkelas. Maka jadilah krisis beneran karena teror ketakutan. Lantas dewa keuangan saat itu yang merupakan bagian dari elit global seperti JP Morgan, Rockefeller, dan Jacob Schwab, mereka kampanye ekonomi keuangan nasional akan runtuh. Jadi kita butuh otoritas moneter yang baru. Langkah ketiga, tawarkan solusi. Mereka buat undang-undang bank sentral swasta seolah-olah untuk menyelamatkan perekonomian. Maka diundangkanlah Federal Reserve tahun 1913. Padahal apa yang terjadi setelah didirikan Federal Reserve? Setahun kemudian terjadi Perang Dunia I, dan pada tahun 1929 The Great Depression. Pada tahun 1933 sebenarnya negara adik kuasa Amerika Serikat sudah bangkrut pada tahun 1933 akibat dari The Great Depression. Padahal dulunya awal pembentukan Federal Reserve supaya ekonomi nasional di Amerika stabil. Jurus reaksi solusi itu juga diterapkan oleh global pada virus corona.